sudah bahas banyak berkaitan dengan daya tarik investasi di Indonesia berkaitan dengan industri migas, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya upayanya untuk mencapai mimpi besar yaitu produksi 1 juta barel per day di tahun 2030 sebenarnya harus dilakukan eksplorasi yang lebih optimal. Tapi kalau Anda melihat bagaimana kesiapan infrastruktur dan tata kelola gas bumi dalam melindungi peran gas sebagai energi transisi nasional, seperti apa perspektif Anda, Pak? Iya, memang kalau kita lihat antara minyak bumi dan gas, ini perbedaannya adalah ketersediaan infrastruktur. Karena gas yang sifatnya tidak bisa disimpan, harus disalurkan melalui suatu infrastruktur. Dan kami melihat sebetulnya pemerintah sudah sadar bahwa gas akan memberi peran yang sangat strategis dalam energi transisi menuju kita nanti di net zero emission di tahun 2060 nanti. Nah, saat ini memang terutama di bidang gas, pemerintah sangat concern bagaimana menyambung pipa yang terpotong di Sumatera dan di Jawa ini dapat selesai dalam 2 tahun ini. Yang kalau kita lihat bagian pertama itu di antara Cirebon dan Semarang yang masih terputus segmen ini, diharapkan di tahun 2026 ini antara kota Batang sampai dengan Cirebon ini bisa selesai. Dan konstruksinya saat ini sudah dilakukan dan tentu akan rampung insya Allah di tahun 2026 ini. Sedangkan satu segmen lagi yang di Sumatera Tengah, di Provinsi Riau dan Sumatera Utara bagian selatan, dari Semangke ke Dumai ini, baru-baru ini EPC kontraknya sudah disepakati, sudah disetujui, yang panjangnya sekitar 541 kilometer. Ini diharapkan akan mulai dikerjakan di tahun 2026 ini, dengan tentu diharapkan di tahun 2027 akan rampung. Ya. Nah, kalau kita lihat ini tentunya akan banyak membawa manfaat bagi kita. Artinya minyak yang berada di Jawa Timur bisa dibawa ke Jawa Barat, di mana kita ketahui industri yang membutuhkan gas ini paling banyak di wilayah Jawa Barat. Begitu juga gas-gas yang berada di wilayah Sumatera Tengah mungkin bisa dibawa ke Sumatera Selatan atau juga ke Jawa Barat. Artinya dengan adanya pipa transmisi ini akan sangat membantu dalam rangka penyaluran gas yang banyak berada di daerah-daerah yang memang frontier ini ke pusat marketnya atau demand-nya. Namun satu hal yang perlu kami lihat juga ke depan, dan ini perlu kami himbau juga kepada pemerintah, tentu selain dengan adanya pengembangan pipa transmisi dalam infrastruktur gas ini, juga harus memperhatikan bagaimana infrastruktur di bidang LNG. Karena LNG adalah masa depan gas Indonesia. Ini kita ketahui, kita sadari karena temuan-temuan gas yang ada saat ini selalu berada di daerah-daerah frontier, yang umumnya di wilayah timur. Dan kendala-kendala geografis ini yang tidak memungkinkan kita membawa gas tersebut melalui pipa. Sehingga bentuk gas ke depan ini adalah dalam bentuk LNG. LNG ini berbeda dengan gas karena infrastrukturnya akan memerlukan tambahan. Betul. Yaitu mulai dari liquefaction plant-nya, ya, kilang pencairannya, kemudian terminal gas regasification-nya, juga transportasi daratnya, dan juga tanker-tanker LNG. Nah, ini kalau kami melihat belum ada upaya dalam rangka mendorong investasi di bidang infrastruktur LNG, khususnya yang dekat dengan pasar-pasar yang ada saat ini, yang berada banyak di wilayah Jawa dan khususnya di Jawa Barat. Oke, itu yang menjadi salah satu tantangan berkaitan dengan tadi mungkin di awal membahas berkaitan dengan Trans Sumatera Jawa Pipeline ya, yang akan menjadi deal breaker juga untuk industri gas bumi. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mulai harus menaruh fokusnya terhadap infrastruktur LNG yang membutuhkan investasi juga yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya setuju bahwa LNG dan mungkin sedikit lebih turun CNG ya Pak ya, yang juga memiliki posisi sendiri di industri yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai energi yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya disebut-sebut menjadi energi masa depan. Apa yang menjadi bottleneck dari
distribusi dari LNG sendiri? Apakah memang karena investasinya yang sangat besar? Pipanya ini kan bisa dikatakan teknologinya lebih advance begitu. Apakah ini menjadi satu-satunya tantangan atau sebenarnya ada tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah untuk mendistribusikan LNG atau mengoptimalkan konsumsi dan juga produksi LNG di Indonesia? Ya, karena memang kalau kita lihat di sisi hulu, perhatian pemerintah cukup banyak ya, kalau kita lihat ya. Melalui SKK Migas, mendorong investasi, pembenahan dari segi fiskal, keterbukaan, upaya-upaya mengurangi perizinan, semuanya. Upaya-upaya itu dilakukan, terobosan-terobosan yang memang harus kita apresiasi juga ya. Namun kami melihat di sisi midstream, khususnya di bidang gas ini sangat kurang. Ya, infrastrukturnya ini sangat bagaimana mendorong investor-investor ini mau juga menanam investasinya, modalnya di infrastruktur gas dan LNG. Baik terminal, kemudian transportasinya, regasifikasinya, ini sangat-sangat belum terlihat saat ini. Dan seperti kita ketahui, masa depan kita saat ini adalah di gas dan LNG. Dan itu perlu menjadi perhatian kita ke depan. Oke, disebutkan bahwa ada terjadi, salah satu tantangannya adalah supply demand mismatch, yaitu pipa sendiri kan memang adalah investasi yang jangka panjang sekitar 20-30 tahun. Nah, investor sendiri kan pasti membutuhkan kepastian bahwa gas yang dialirkan atau yang sudah dipasang pipanya misalnya dari hulu dan pembelinya yang tersedia di hilir harganya masuk akal dan juga pembelinya ada. Pendapat Anda berkaitan dengan fenomena yang disebutkan menjadi salah satu tantangan berkaitan dengan proses komersial dan juga kepastian pasokan. Kalau tadi Anda sebutkan di sisi mid hilirnya, begitu. Seperti apa pendapat Anda? Ya, memang kita harus memastikan rantai bisnisnya ini sesuai dari hulu, midstream maupun downstreamnya ini semua mendapatkan margin atau secara komersial dapat dipenuhi. Kita tidak bisa melihat upstream saja untung, kemudian midstream rugi, downstream rugi gitu ya. Semuanya harus menikmati kesempatan tersebut. Nah, ini yang kami harus melihat sendiri dan menghimbau kepada pemerintah untuk juga melihat secara integrasi proses ini kan ya. Karena kembali lagi gas ini berbeda dengan minyak mentah ya. Betul. Minyak mentah ini lebih mudah dilakukan pemasarannya, transportasinya. Gas ini memerlukan jaminan kelangsungan jangka panjang. Ya tadi disebutkan bahwa investor tidak mau melakukan investasi kalau tidak ada jaminan pemakaian infrastrukturnya, misalkan membangun pipa atau membangun fasilitas regasification, tidak mau atau minimal ada minimum yang dijamin. Nah, ini yang kita masih sulit untuk menemukan keberanian atau pasar yang bisa menjamin kepastian untuk investor-investor itu melakukan investasinya di Indonesia itu.